Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kita buka halaman 19 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Wahdar aidan min ghishil khirfati, maka waspadalah, takutlah engkau lagi, takutlah lagi, kata beliau, min ghishil khirfati, daripada menipu di dalam berusaha. Fa innal ghisa, karena sesungguhnya menipu, fil khirfati, di dalam berusaha, matmumun syar'an, itu dicela di dalam hukum syariah. Wa qad ruwiya, betul-betul diriwayatkan Imam Muslim fi sahihi, dalam sahih Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra fi suqi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di tengah pasar, ala sabrati ta'amin, yaitu atas orang yang menutupi makanan. Rasulullah lewat di pasar, ada orang jual makanan, ditumpuk di atas makanan itu, ditumpuk-tumpuk. Fa'adkhala yadahu fiha, maka Rasulullah memasukkan tangannya di makanan itu. Ya bahasa bahari itu kurma lah, kurma. Fanalat bila balalan, maka Rasulullah menemukan basah, kurma yang basah di dalam. Tuyukannya di atas bagus, di bawahnya ada yang basah, di tengahnya ada yang basah. Faqala, maka Rasulullah berkata, ma hadza ya sahibal ta'am, apa ini wahai orang yang punyai makanan? Faqala ya Rasulullah, maka orang tadi menjawab, wahai Rasulullah, asobatu sama, makanan ini kena banyu hujan. Qala, maka Rasulullah pun mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahun nas, kenapa engkau tidak kau jadikan di atas makanan itu, yaitu yang basah tadi di atas, hatta yarahun nas, sehingga manusia melihat. Jar Nabi lewat di pasar bertuyukan. Kalau dulu ulun mendengar dari guru ulun tuh mengatakan itu kurma, katanya kurma. Jadi kurma tuh bagus di atas. Kayaknya Nabi itu masukkan tangannya basah di dalam, pakai jari kan basah. Lalu jar Nabi, kenapa kau jadikan kurma yang kering di atas, yang buruk di dalam? Kalau kau timbang bercampur nang buruk, bahasa kita kan kayak itu. Jar yang berjual kurma tadi kena hujan Rasulullah, lalu ulun tutupi dengan yang kering. Kan itu kan kita menimbang langsung juhud. Nah, yang hendak ditimbangkan karena tahu bercampur yang kering. Itu namanya ghish, yaitu menipu di dalam berdagang. Nah, kenapa kau tidak taruh yang basah di atas, kata Rasulullah, supaya orang melihat. Tsumma qala, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ghassana falaysa minna, barang siapa menipu kami maka bukanlah golongan kami, jar Nabi. Ada gampangan karena diakui Nabi berdagang, ada menipu, jar Nabi, lain golonganku tuh. Mun kada diakui sebagai umat Nabi, kita hendak minta syafaat siapa? Sakit hatinya orang bertukar tuh. Dia mencicipi manis lah limau nih, bah manis, nah si dia menjulung nang manis. Umpamanya nih contoh, sekalinya nukar sekilo, haroh.
Tapi pijim makan di rumah. Kenapa? Masaman. Nah, hati-hati gitu. Nang berdagang ya Allah. Para pedagang tuh bagus, Rasulullah tuh ahli dagang. Tapi sampai menipu tuh sakitnya tuh nah. Ingat banget masih. Makanya kadang-kadang orang memilih. Kan yang memilih itu jangan terlalu jual picik berait. Picik. Jadi jangan menjual jadi kada pian cil nukar. Jadi kenapa picik terus milih Jasidin. Semalam lakiku menukar 2 kilo masam berataan Jasidin. Nah, tuh kadang-kadang kita. Padahal berkah, dagang tuh berkah karena Rasulullah berdagang. Tapi jangan menipu Jasidin. Menutupi aib dagangan tuh haram. Jadi bila berjual ini ada di sini nang kada banyak kita jual kendaraan. Belum jual ini mobilnya memang keadaannya kayak itu, pian periksa seorang. Memang ini ada kayak yang hanyar lagi, ini ada ininya, sebetulnya kayak itu. Jadi orang kada tertipu. Harga pina sudah larang, pina bagus, sekalinya dipakai 2 hari, mogok. Nah, tuh hati-hati. Itu termasuk hos, jadi termasuk menipu. Wa ma'lumun anna kulla insanin yurafu bi hirfatihi ma yaqau bihi taqwa ma bihi yaqaul ghas. Dan diketahui sesungguhnya setiap manusia yang diketahui di dalam pekerjaannya tidak ada sesuatu kecuali takwa. Artinya orang setiap manusia yang diketahui dalam gaweannya itu adalah ketakwaan. Kada mau menipu, kada mau menculasi orang, kada menyembunyikan aib, kada menyembunyikan nang buruk, dipadakan apa adanya Jasidin. Wa ma bi yaqul ghasu dan tidak ada di dalamnya penipuan. Maka waqad ja'alallahu ta'ala al-abda aminan ala nafsi. Maka Allah menjadikan kepada seorang tersebut adalah orang yang dipercaya. Dan itu bilanya orang tuh dasar jujur dalam berdagang, Allah akan menanamkan kepada pembeli-pembeli kepada yang datang kepada sidin itu percaya lawan sidin. Aku bepesan lah ya, kena rambutan sak umpamanya. Pian datang ke rumah milih seorang, aja aku percaya lawan nikam. Karena selama ini orang itu memang amanah. Di dalam berusaha kada ada menipu. Lalu Allah menanamkan kepercayaan kepada pembeli, ayo aja aku percaya aja lawan nikam. Itu ditanamkan oleh Allah. Karena yang sudah-sudah dasar amanah. Nah, makanya Allah tuh melihat hati seseorang akan didatangkan oleh Allah, digritik hatinya, sana semalam ikan nukar di sana bagus, orangnya jujur, itu bisa jadi langganan akhirnya. Karena Jasidin tidaklah orang yang bekerja, setiap manusia yang diketahui dalam pekerjaannya itu tidak ada sesuatu kecuali takwa. Artinya belajar berdagang tuh belajar dulu cara berdagangnya, kena mun hendak sudah berhasil kayak apa zakatnya, zakat perdagangannya berapa, dikeluarkan nisabnya. Nah, jangan jual terlalu murah mengambilnya lalu menjualnya terlalu larang. Nah, terserah aku aja, aku menjualnya menurut terserah aku. Nah itu kada etis berjual seperti itu. Nah, mun hendak menukar hendaknya yang paling murah benar. Begitu hendak berjual larang benar. Nah ini kada kayak itu orang bersyariat. Itu berarti orang tuh kada takutan lawan Allah. Wa ma bi yaqul ghus, tapi di dalamnya tidak ada penipuan. Wa qad ja'alallahu ta'ala al-abda aminan ala nafsi. Orang itu dipercaya atas diri orang itu. Fi hirfati, di dalam pekerjaannya, fa idza ghassa, tapi apabila sudah menipu, khona dinahu wa nafsahu wa nasa ajmain. Bila orang itu sudah menipu, membunguli orang, menculasi orang, maka apa Jasidin, khona itu cidra. Artinya berkhianat. Apa agamanya, dinahu wa nafsahu dan dirinya, wa nasa ajmain, dan dia berkhianat kepada agamanya, berkhianat pada dirinya, berkhianat kepada seluruh manusia. Bila sudah menipu tuh. Memang sakit hati bang kita menukar tuh, bila kita aja bilanya online tuh sekalinya aja menukar bor tembak pakai listrik, pindah murah benar, barangnya bagus, nah gesan mau bor contohnya besi langsung turut langsung tembus, sekalinya datang halus bornya. Maka sudah langsung dibayarnya langsung kadang apa namanya
COD itu kada langsung sekali datang umat. Nah ini pasti kecewa tuh sudah tuh. Jadi ulun ini pernah menukar sarung BHS. Nang yang bahari, yang kotak-kotak yang bahari, yang kan mas, yang bahari BHS tuh biar apa namanya padat, lawan dipakai tuh gugur, jatuh bagus. Nah sekarang BHS kan dipakai pina ngepir kayak anu, nah. Jadi kami nukar yang dahulu tuh. Wah ini contohnya bagus-bagus sekali datang umat lain. Padahal harganya sekitar 400-500 kan, ada yang 750 yang sedang tuh. Nah. Ada yang sampai tengah 2 juta tuh. Nah, itu. Baiknya aku nukar gejah duduk aja nanti ini dapat banyak. Kenyataannya kada sesuai dengan hati. Nah, itu. Jadi bila orang itu sudah mencederai atau berkhianat, maka berarti jarsidin khona dinahu wa nafsahu wa nasa ajmain. Berarti orang itu mengkhianati agamanya dan mengkhianati dirinya dan mengkhianati seluruh manusia. Barokah bila orang berjualan itu barokah. Barokah bila ini dasar menutupi aturan syariat Islam itu barokah. Waqad qalu dan betul-betul sudah berkata, bersabda atau berfatwa ulama-ulama. Kullu man nasaha fi khirbatih. Barang siapa kepingin, manusia itu kepingin mengharapkan kebaikan di dalam usahanya. Walam ya'tamid alaiha dan dia tidak menyandarkan kepada usahanya. Barakallahu lahu, maka Allah memberi keberkahan baginya fi roksi malihi, di dalam modal dagangannya, min haitsu la yasuru, sakira orang dia tidak mengetahui, hatta yasiru min ausain nasi malan, sehingga jadilah dia orang yang paling luas di antara manusia apanya? Harta bendanya. Nih, bila orang Jarsidin, sudah seluruh ulama tuh, kebanyakan ulama sudah memberikan fatwa Jarsidin, mengatakan bahwa seseorang tuh bila mengharapkan kebaikan dari dagangannya, tapi hatinya kadang bersandar dengan dagangannya. Artinya hati ini kepada Allah, tetap minta kepada Allah. Dagang ini hanya asbab, musabibnya Allah. Kan ada sabab, musabib. Nah, sabab itu adalah yang kita, umpamanya kita nih minum obat, itu cuman sabab aja. Sababnya. Ada sabab musababnya. Pian yang berusaha minum obat itu musababnya ngarannya. Sababnya minum obat, musababnya pian yang meminum. Lalu musabibnya yang menyebabkan sampian sembuh bukan sababnya, bukan sampian tapi Allah. Pian berusaha, jangan mesandar mengandalkan usbah aku mun kada bewarung iki tahun ya kada bisa begitu duit aku ya. Kada mau, kada bisa aku bulah rumah singganalan ini nih. Nah, ini karena aku buka toko nih nah. Nah, itu berarti menyandarkan bukan kepada Allah tapi kepada kerjaannya, kepada gawiannya. Usaha itu disuruh berpahala, tapi bukan usaha yang menyugihkan kita, bukan. Tapi memang garis 50.000 tahun kita belum lahir, bahkan masih di alam arwah, sudah dicatat oleh Allah ikam pacang sugih nanti di dunia. Seandainya kada buka toko pang, tatapai sugihnya. Babang kenapa? Maka itu kadosai berusaha salah. Berarti salah paham dan gagal paham. Usaha itu disuruh jadi ibadah. Maka orang berusaha asalkan caranya benar, pahalanya ganal. Tapi bukan usahamu yang menyebabkan engkau kaya. Nah, banyak kayak orang yang ada berusaha tapi sogih. Dasar garisnya. Nah itu. Maka orang yang berusaha mengharapkan kebaikan daripada usahanya dan dia tidak menyandarkan hatinya kepada usahanya, barakallah, Allah memberikan berkah lahu kepadanya fi roksi malihi, di dalam modal usahanya, min haitsu la yasuru, sakirainya sampai kada tahu, kada mengerti, timbul-timbul hatta yasiru min ausain nasi malan, sehingga menjadi kayanya sugih.
Aku ini usaha seadanya timbul, alhamdulillah lancar, habis ambil pulang, habis lagi, kecil-kecilan ternyata lancar. Karena ia mengharapkan dalam usahanya itu ada kebaikannya. Lalu ia mohon kepada Allah. Bagus, orang awam memang minta aja kepada Allah. Ada salah ada. Yang salah tuh bila kita percaya rizki itu dengan usahanya, jangan. 100% rizki datangnya dari Allah. Usaha cuman disuruh dari Allah. Nah, itu. Barokah orang kayak itu. Makanya kan dalam kitab Tambil Gofil itu termasuk cara engkau supaya dagangmu, usahamu itu berkah. Jangan kau pandang rizki itu dari usahamu, tapi pandanglah rizki itu dari Allah. Walaupun kita nih ibaratnya ahli manajemen, dulu kuliahnya jurusan akuntansi umpamanya, ahli perdagangan ini umpamanya, sehingga sukses. Kada boleh kita berucap memang mun aku nih sugih cocok aja pang sudah ya. Modal ganal, aku ahli dalam berdagang, nyatai sugih, nah itu kada cocok. Kada boleh tauhid seperti itu, bisa bakapiran bahasanya. Namun cangkal ya usaha, tapi hati tetap memandang bahwasanya nang mendatangkan orang bertukar wadah kita itu Allah. Karena kita berbuat baik dengan dagangan kita, orang percaya, jujur, maka Allah mendatangkan orang kepadamu. Jar sidin kan sih. Jangan memandang itu jodoh dia insana modal ganal, orangnya kan tapi pintarnya berusaha, bangkrut taenya. Nah, salah itu. Maka barokah orang yang kaya itu. Ada terasa modalnya bertambah sampai min ausain nasi malan. Inya menjadi orang yang paling sugih. Ausain nas itu kan luas di antara manusia, apanya? Malan tuh hartanya. Waman ghasahir fatahu, dan barang siapa membujuk di dalam usahanya, ingkasapa haluhu, maka akan terbuka tingkah lakunya, watabadat barokatuhu, dan akan hilang barokahnya, wasara an qaribin, dan akan jadi di pada zaman dekat yudrobu bihil masalu, yaitu contoh yang diberikan oleh Allah fil humuli, di dalam orang menjauh darinya. Bila orang itu menculasi orang di dalam usahanya, maka pelan-pelan Allah akan menampakkan aib dari dagangan itu. Walaupun dia menyimpan rapat, dipoles bagus sekalinya, dipakai hancur belum waktunya. Maka harganya sama dengan yang kelihatan bagus, ternyata apakah? Kayak kita tuh hati-hati banget. Jangan hendak hasil gonol tapi orang sakit hati. Itu Allah akan pelan-pelan membuka aib keculasannya itu diketahui orang. Nah, itu Jarsidin. Allah yang membukakan aib. Segala cara Allah itu gampang benar caranya. Allah kayak apa hendak membuka aib keculasan orang itu. Walaupun kita tutup-tutupilah. Nah, sangat mudah Allah membukakan. Akhirnya orang kada percaya lagi. Nah, maka apa? Ja'alal faqro. Nah ini li'annallaha ta'ala, maka Allah menjadikannya ja'alal faqro, jadikan oleh Allah itu faqro, kefakiran, fil ghisi, di dalam penipuan. Nah, li'annallaha ja'alal faqro fil ghisi, maka sesungguhnya Allah menjadikan fakir bagi orang yang penipu. Ya pertamanya kayaknya hasil gonol. Akhirnya orang tahu sudah kada percaya lagi, kada percaya sini bepadah lawan kawanmu, jangan situ tahu lagi kamu, aku dibungulinya aja. Ini percaya, akhirnya orang menjadi fakir, bangkrut. Nah, itu tuh bacaannya di sini. Yang lama kita yang berdagang tuh asalnya menurut aturan barokah jan. Nya kada terasa oleh Allah dikayakan daripada itu. Karena jujur tadi kan. Sampai-sampai modalnya bertambah. Jadi ada orang berkisah lawan ulun nih. Dulunya cuman apa ngarannya berjual bensin di pinggir jalan tuh nah. Bensin tak. Tapi si Din dasar menuruti apa yang guru sekumpul tuh bakatnya. Bakat.
Nah ulun jual lah bensin seadanya. Di botol tuh nah. Ada nang selitar adanya, kada tahunya kurang lebihnya. Minta rela kurang lebihnya, ulun jual seadanya. Nah bagus, berkembang. Akhirnya ada orang nitip oli dari perusahaan oli itu nah. Nang mobil-mobil membawa oli nitip tambah besar. Akhirnya orang nitip aja kan. Ada habis kada apa-apa orang nitip. Tapi lancar akhirnya orang percaya, sudah kok Anda ikan modal sekian, didatangkan oli ini, didatangkan ban, didatangkan macam-macam. Akhirnya sampai menjadi ganal cabangnya di mana-mana. Nah, itu salah satu contoh bahwa orang itu bila wa ma yaqau fi hirpatihi illa taqwa, tidak ada yang terjadi pada dagangannya kecuali dia dalam ketakwaan. Bagus usahanya, ada menipu orang apa adanya, akadnya bagus, jujurnya, Allah akan menambah modalnya sehingga orang itu akhirnya menjadi kaya di antara manusia yang lain. Banyak yang kayak itu. Tapi bila nyainya menculasi, ujar Sidin, li'anna Allah ta'ala ja'alal faqra fil ghisi, karena sesungguhnya Allah menjadikan fakir bagi orang yang menipu. Wal barakatu fit taqwa, bermula barokah itu di dalam ketakwaan. Dan ini kadang dagang aja, usaha apa aja. Ada ulun kawan ulun yang wah ini berdagang kecil aja, nasi bungkus di situ. Ya Allah. Jadi bisukan tuh rame di situ. Nah, akhirnya nukar rumah, nukar mobil, sudah berangkat umroh, sudah daftar haji. Cuma nebeng aja di tanah orang, nebeng aja. Kan jalannya sudah ada, kenapa? Karena ya secara syariatnya inya berusaha sudah bujur, aturannya bujur. Nah, lalu inya percaya bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari usahanya. Usahanya itu musabibnya adalah Allah. Jadi pertemuan pas umroh ulun betul kan, cuman Sidin di Madinah, ulun masih di Jakarta, ulun masih belum berangkat. Begitu ulun sampai ke Madinah, Sidin ke Makkah. Kan, jalan ke Makkah, ini pertemuan hari terakhir. Sekalinya ulun ke Makkah, Sidin bulik. Nah, kada bertemu aja. Lalu apa jar Sidin? Waqad hassal masayihu salafan wa khalafan. Betul-betul sudah apa jar Sidin? Mengumumkanlah, sudah memperingatkan jar Sidin. Para masaih baik salafiyah, ulama-ulama salaf yang dulu, wa khalafan atau ulama-ulama belakangan ini jar Sidin. Nah, ala amalil khirpati, atas gawian berusaha, yaitu tabaan lil Qur'anil Azim, karena mengikut itba kepada Quran yang agung, wasunnati dan sunnah, asyarifati yang mulia, wa ashadahum fidalika sadatus sadiliyah, dan mereka pun menyaksikan yang demikian itu kepada pembesar Imam Sadiliyah, pengikut Imam Sadiliyah. Jadi sebagian ulama salaf, ulama yang belakangan ini, mereka sudah memberitahu, sudah memperingati atas bahwasanya bergawi, berusaha itu umpatilah Al-Quran yang mulia dan ikuti Rasulullah sunnah yang mulia jar Sidin. Nah, dan mereka menyaksikan para guru-guru besar, sadatid sadiliyah ini guru-guru besar. Fakana Syekhu Abul Hasan As-Sadili, maka adalah Syekh Abu Hasan As-Sadili rahimahullah ta'ala yaqul, Abu Hasan As-Sadili berkata, apa jasidin? Manik tasaba wa qama bi faraidi rabbih, barang siapa berusaha dan dia menetapi apa yang diperdukan Tuhannya. Artinya dia berusaha, kalau berusaha itu wajibnya seperti ini, peraturannya yang seperti ini, bagusnya seperti ini, mengikuti Quran dan sunnah Nabi. Maka apa jarsidin? Fakot kamulat, maka betul-betul sempurna mujahadatuhu, apa yang sempurna? Istihadnya dan perjuangannya.
Bila orang itu berusaha menuruti aturan Quran dan Sunnah, maka Sidin orang itu betul-betul sempurna usahanya, sempurna istihadnya. Bila ada berkah ya Sidin. Lalu bisa fakir dan sini tadi. Lalu orang kada percaya lagi, nah di situ. Contoh-contoh yang sudah dipatwakan oleh termasuk Abu Hasan As-Sadili. Termasuk Sidin itu kan termasuk ulama besar yang mendirikan thariqah Sadiliyah. Nah, Sadiliyah. Banyak di Demak. Ya, di Kabupaten Demak itu banyak thariqah Sadiliyah. Wa kana Syekh Abul Abbas. Lewat Pak Ustaz? Hah? Tapi lewat kalau? Iya, kada nyaman lewat-lewat tuh. Nah, dibaca aja makana Syekh ini. Wa kana Syekh Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah taala, dan adalah Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah taala yaqul berkata, alaikum bisababin, maka tetaplah engkau. Artinya kekalilah engkau dengan sebab, artinya berusaha sebab. Wal yas'al ahadukum makukahu sabhatah, dan jadikanlah antara diri salah satu dari kalian apa? Makukahu itu artinya takaran usahamu, sabhatan itu menjadi tasbih. Artinya takaran usahamu itu kau sucikan, jangan ada di takaran itu culas, timbangan diberi bobot di bawah dacingnya. Nah, hati-hati itu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum. Nah, itu kalimat yang celaka bagi orang-orang yang culas di dalam menimbang atau menakar. Nah, itu di laknat Quran tuh. Makanya Sidin Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini mengatakan, ya Sidin, tetaplah engkau di dalam usahamu dan jadikanlah, ya Sidin, salah satu di antara kalian itu dalam berusaha, takaranmu menjadi tasbih. Waqudumahu waqaddumahu, dan kampakmu, artinya alat usahamu. Kalau engkau memakai timbangan berarti timbanganmu. Kalau kau petani memakai cangkul berarti cangkulmu. Apapun alatmu itu jadikanlah tasbih untuk mensucikan usahamu, jadi. Wal khiyatatu, dan mesin jahitmu. Nah, itu siapa tukang jahit nih? Ya totul, mesin jahitmu sabhatan pun menjadi tasbih. Memang mesin jahit, tukang jahit nih kadang-kadang orang ya berapa seminggu kan tuntung seminggu datang sini sekalinya umaan bablah, Pak Banarah, Pak aku aur benar ya, belum nyari lagi. Hati-hati kayak itu juga lah. Karena Sidin sabhah, jadikanlah mesin jahitmu adalah menjadi tasbih, pembersih usahamu. Mendasar aku kada berjanjilah ya mudah-mudahan pang seminggu tuntung insyaallah. Jangan kada insyaallah, seminggu tuntung lah. Gampang pasti, belum seminggu tuntung nih jadi. Sekarang datang seminggu, maabanan lah ya, maka jam kali 5 hari. Karena ulun ini bekawan lawan tuh di Pal 2 tuh tukang jahit tuh harus dimamai polisi. Ya Allah. Seragam menatkan seragam di situ kan seragam polisi, bajunya kan kayak apa kamu ini? Sudah katanya mau siap mau dipakai ke Jakarta, belum selesai juga. Telinga tuli sudah Sidin itu sudah. Kada didengari lagi bang soalnya. Kami ini sudah siang malam bosai menggawinya ini nah. Dasar keterbatasan kami. Ya tapi jangan janji kamu. Wah iyalah. Aku mendengar, ulan mendengar langsung jadi abang muan, tapi kadang Sidin sudah kayak itu bang, sudah maksudnya ya jangan menjanji tapi menjanji insyaallah tuntunglah seminggu insyaallah ulun usahakan, tapi mun kada tuntung pun maafilah jangan karena mun sudah tuntung ulun habari, nah kayak itu nyaman ya Allah. Nah ingkan di situ dulu ya Allah, habis isa sudah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ya Allah mudallin suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin amin ya Allah ya rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa alihi ajmain Allahumma ja'al jam'ana jam'an maghfura Allahumma ja'al jam'an mubaraka tabarrama masuma yarhamina sallallahu alaihi nabi ma yanfa'ana wa anfa'na bima 'allamtana wa ja'alna min khalisatan wa ja'al karim wa ihtim lana bika bin ajmain sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum